Lo kayak Saikoji sih. Tiap malam gue selalu. Yang jadi permasalahan adalah fighting spirit. Gue nggak ngelihat lu di AFF tuh Kambuaya kayak nggak punya bodong. Tapi tapi gue Bener kan? ribetnya menurut gue, Clock ini ribetnya adalah nabrak sama Abi masalah operan, nabrak sama Kambuaya masalah tukang giring bola. Betul. Karena Clock itu bukan pasar sebenarnya, dia lebih suka jadi ball carrier. Jadi bawa dia bawa bola, baru dipassing. Nah, Iya. urusan passing dia nabrak sama Abi, urusan giring bola nabrak sama Kambuaya. Ya berarti harusnya yang tetap Berarti ada yang adalah dikorbankan adalah Clock. tendangan penjuru di menit akhir. Sambungkan bola ke kotak penalti. Jadi keluar di depan gawang. Berbahaya, Bung. Sudah 31 tahun Indonesia tidak meraih medali emas di cabang olahraga sepak bola di ajang SEA Games. Apakah saat ini waktunya? Atau justru malah turnamen ini dijadikan sebagai ajang pembinaan untuk para pemain muda? Kita akan bahas di episode Berbahaya Bung bersama saya Jerry Arvino dan dua rekan saya yang punya tampilan baru setelah mudik lebaran. Walaupun nggak mudik ya. Ini pertama ada Doni Zola seperti biasa yang begitu rapi hari ini. Padahal ini hari biasa ya. Kita katanya hari Rabu, tapi terlihat seperti lagi kondangan. Ya ini untuk mendukung Bapak Haruna Sumitro ya atas statementnya yang sebelumnya bahwasanya ya jangan cuma runner up gitu. Kita udah terbiasa runner up, harus juara. Nggak hubungannya Hubungannya sama Rapi apa, Coach? Kan rapi emang dia kalau ini kan. Kemarin ada acara juga dia rapi kok. Oh jadi cosplay jadi Pak Haruna? Iya, Haruna muda lah ya. Haruna muda. Haruna dan lidahnya ya. Itu Haruna. Itu dia. Nah sekarang juga nih ada seorang rekan saya yang sempat mengkritisi temennya juga yang rada di-cancel di Twitter. Ini seorang vokalis dari Seringai. Gua bikin dulu siapa ya? Yang topinya naik biasanya gitu ya. Setelan ini minimal road manager. Road manager atau band-band. Gua bikin dulu, gua mikir siapa ya dari ini ya? Lagi belum sih. Lo kayak Saikoji sih. Tiap malam gue selalu. Ya, apa kabar Aun Rahman? Kabar selalu baik. Luar biasa. Ini style baru nih. Ini apa filosofinya nih? Ada Gua lagi akhirnya ini lagi banyak dengerin Motley Crue kebetulan. Oh. Dan musik-musik Limp glam Bizkit metal, ya, lebih Limp Bizkit nggak sih? Lebih Limp Bizkit sebenarnya. Iya. Walaupun kayak Jamrut nggak gini. Tahu tuh. Iya, tapi kita kan lagi menjalani SEA Games ya timnas kita. Kemarin ada 2 pertandingan. Yang pertama lawan Vietnam. Secara mengejutkan apa enggak nih gue nggak tahu. Kalah 0-3, kemudian lawan Timor Leste banyak yang bilang cuma 4-1 karena selisih gol jadi sama. Ini timnas lawan Timles ya. Iya. Timnas lawan Timor Leste. Gimana lu ngelihat game ini dulu deh, Vietnam 0-3. Iya, yang pasti mengejutkan. Mengejutkan di luar Vietnam sebagai tuan rumah buat gua nggak ada sisa-sisa AFF yang tertinggal ya. Padahal pemainnya kurang lebih mirip ya. Ya, kurang lebih 70% ya. Squad masih sama. Tapi yang sangat gua sayangkan itu nggak cuma kalah, tapi juga mainnya busuk banget gitu. Gua nggak melihat lagi kayak determinasi, terus juga passing-passing yang katakanlah kerjasama antar lininya juga bagus. Kayak nggak cocok gitu TC di Korea menurut gue. Yang gue bilang TC di Citayam kayaknya kayak gitu. Gue nggak melihat itu. Gue kalau jauh-jauh ke Korea kayak gitu ya lo mendingan apa kayak skincarean kayak gitu kan. Tapi emang harus dipertanyakan TC di Korea itu ngapain gitu. Itu dia tuh. Karena udah sempat ini kan dia sempat protes nggak dapat TC gitu susah. Ini sekalinya di Grand Wishes-nya malah kayak gini. Makanya kayak apakah TC di Korea ngaruh atau enggak, terus apakah ini pengaruh lebaran juga 03 ini gitu. Gara-gara ya mungkin berat dan lain-lain karena Vietnam nggak lebaran jadi beda gitu. Bisa jadi tapi kalau menurut gua kan mereka kan juga kan pada saat TC tidak menjalankan puasa juga. Mereka nggak kena opor. Iya. Karena gimana maksudnya? Tapi gua bilang sih nggak ada pengaruh-pengaruhnya di TC di Korea kemarin. Kayaknya STY yang dekat sama keluarga jadi nggak fokus. Ya. Lo bener nggak? Iya mungkin ditonton keluarganya. Iya, mungkin pas lagi ngelatih tiba-tiba anaknya video call ya kan, ayah gitu kan. Istrinya ngirimin makanan ya? Ya enggak, bukan ngirimin makanan, ngirimin ini akun ini virtual account supaya bayar inian e-commerce. Iya gitu. Karena kan. deket ya sinyalnya masuk. Jadi enggak ada banyak distraksi buat pelatihnya. Ya, gua rasa sih kayaknya sih apa yang mereka lakukan di Korea ya training centernya itu tidak terlihat bahkan di 2 pertandingan yang sudah dijalani karena tadi malam kan lawan Timor Leste juga babak pertama
ampun lah ya. Iya, ampun. Gua 5 menit pertama bahkan. 2 menit kita kan udah kena penalti. Gara-gara Klok salah passing, baru sadar karena kontrolnya dia sendiri. Kontrolnya lemas. Kontrolnya jauh, bolanya dekat sama pemain Timor Leste. Terus sebetulnya itu masih jauh dari depan gawang, sebetulnya masih garis kotak penalti. Dihantam penalti, mungkin ngerasa bersalah juga Klok tuh. Dia merayakan pada saat Hernando itu menggagalkan penalti kan, sampai dia kayak ya utang budi lah sama Hernando lah gitu. Karena 5 menit pertama itu Timor Leste mainnya kayak Real Madrid jadinya. Iya. Indonesia jadi kayak MU. Kayak Real Madrid menit 80 ke atas. Iya. Bukan awal mereka jelek juga. Bukan awal. 5 menit terakhir lah. Madrid gitu. 5 menit terakhir kayak Timor Leste 5 menit pertama. Betul, itu dia. Makanya gue bilang ini aneh banget main. Komposisi pemain pun kan agak berubah ya. Yeah. Kita beruntung di babak kedua tuh Asnawi dan Sadil masuk. Itu udah mulai lumayan lah. Gue nggak bilang bagus ya, tapi lumayan. Mendingan. Cuma kalau setelah tahun 91 kita meraih medali emas, terus sekarang kita mikir kita bisa meraih medali emas dengan cara main seperti ini kayaknya berat. Iya. Karena waktu tahun 90-an ya, 91 dalam hal ini, itu kan diomonginnya bisa nggak emas nih. Kalau sekarang yang jadi obrolan orang, grup ini lolos nggak? Ya, setelah 2 pertandingan setelah 2 pertandingan. Itu sangat tragis loh. Tapi kemarin waktu kita di Berbahaya Bung juga, lo pede medali kan waktu itu bilang. Medali emas. Perunggu atau perak? Gua medali antara emas atau perak. Antara emas sama perak. Final berarti ya? Iya, final. Karena maksudnya gini, kenapa gue waktu itu bilang kayak gitu? Karena gue merasa dengan skuadnya gitu ya, kan udah kelihatan tuh bayangan skuadnya. Gue rasa ini sih karena gue bandingkan dengan overage playernya Indonesia dengan negara-negara lain. Bahkan Malaysia tuh nggak pakai sama sekali. Filipina itu cuman 2, dan 2 itu pemain senior yang usianya udah 30-an ke atas. Kayak emang istilahnya ya cuma kasihan aja lah ya, ini legend nih, ajak aja lah lumayan jalan-jalan ke Vietnam gitu kan. Vietnam pun harus diakui itu juga overage playernya adalah pemain yang muda juga. Ya 24 kalau nggak salah. Iya 24. Tian Lin itu yang golin tuh 24. Nah makanya gue rasa ketika akhirnya dibandingkan dengan Indonesia, Thailand pun kan kawin itu dipanggil karena di AFF kemarin nggak main kan. Akhirnya dipasang sekarang. Karena kawin ya. Makanya gue ngerasa Indonesia ini paling serius gue lihat. Tapi pas di game lawan Vietnam babak pertama tuh masih lumayan kelihatan lah. Bagaimana Indonesia tuh ya mau nahan Vietnam setidaknya imbang gitu. Tapi di babak kedua gue tidak melihat itu gitu. Berantakan banget di babak kedua lawan Vietnam, dan di babak pertama lawan Timor Leste itu tuh Indonesia jelek banget menurut gua. Perbandingan antara saat kita menghadapi Vietnam di AFF sama kemarin di SEA menurut gua adalah ego dari STY yang mungkin berpikir bisa mengalahkan Vietnam di kandang Vietnam. Pada saat ke trigger berarti gitu. Iya, karena kan gini, kalau lu ngerasa, kalau lu seorang pelatih terus lu ngerasa akhirnya lu bermain terbuka kan. Kita tahu babak kedua bukan cuma bermain terbuka tapi juga bermain nggak jelas gitu, terbukanya juga kan gitu. Yang berakibat dengan 3 gol yang dilesakan ke gawang Indonesia. Tapi sekali lagi gua ngerasa seharusnya kita cukup kayak Filipina pada saat bisa menahan imbang Vietnam. Harusnya kita berpikir di situ aja. Kita nggak perlu yang penting jangan ancur-ancuran aja di pertandingan pertama. Itu yang membuat semacam harapan itu agak sedikit turun. Gitu. Itu mungkin ini ya yang terjadi juga di AFF. Kita kan emang sebenarnya lawan Vietnam ya ibaratnya ngincer imbang aja. Betul. Bahkan tanpa gol dengan kita masang 5 back waktu itu di AFF. Itu rasa menang gitu. Iya, seri rasa menang. Maksudnya mungkin itu yang terjadi ya ketika udah ada kesempatan, kita harus upset tuan rumah gitu. Ada kesempatan kita main terbuka kan, games gitu. Mungkin coach bisa jelasin lebih nih. Karena yang terjadi di lawan Vietnam sebenarnya udah kayak game catur kan. Sintayong ngerasa bisa ditahan nih. Kayaknya gue harus masukin pemain baru biar bisa lebih nyerang. Akhirnya Iriantonya ditarik kan, masukin Abimanyu, tapi ternyata kan jadi berantakan gitu. Maksudnya bukan salah pemainnya juga, karena ini mau tidak mau juga keputusan pelatih juga sistem. Betul. Akhirnya kan kita banyak diserang kebobolan lewat tengah juga, terus juga sisi kanan juga masalah juga. Tapi walaupun akhirnya membaik di pertandingan kedua. Jadi gua rasa memang harapannya memang harus diakui juga ekspektasinya jadi agak turun sih di pertandingan kedua lawan Timor Leste gitu. Cuman gue sih merasa kalau misalnya idealnya gitu ya, sebenarnya masih bisa tetap lolos sih sebenarnya. Lo masih optimis? Gue masih optimis untuk lolos. Ya, kalau gue ngelihat tadi malam menang ya lawan Timor Leste sebetulnya ugly win. Itu lo main jelek. Walaupun 4-1 ya? Iya, 4-1 tuh ya karena emang itu Timor Leste gitu. Harusnya clean sheet malah. Iya, ada gol 1 itu aja menurut gue cuma 1 orang udah ngacak-ngacak si Mazino itu loh. Dan itu sempat Hernando tepis tapi bolanya balik lagi ke Mazino, ada 2 pemain gagal ngeblok bola.
Mazino. Nah, gue melihatnya kayak apa ya? Kayak kita tuh individual defense sama tim defense itu nggak kelihatan gitu loh. Bener. Karena bola sampai ke Mazinho aja itu diumpan diagonal gitu. Iya, artinya effort dari lawan tuh tidak terlalu besar-besar banget, tapi yang jadi permasalahan adalah fighting spirit. Gue nggak ngelihat lu di AFF tuh Kambuaya kayak nggak punya bodong. Tapi tapi gue kan. Dan ini akan dan sayangnya di sosial media memicu konflik. Lagi-lagi nih yang sebenarnya gue nggak suka kalau udah bicara timnas tuh udah bicara timnas aja. Ini pendukung klub A, klub B, pemain B jelek, wah diteriakin. Ya, terus pendukung B, pemain J jelek diteriakin. J-nya siapa? Jerry. J lah. Oh, Jayapura. Jadi gue ngeliat Bondowoso. Banyuwangi bisa. Apa? Borussia juga boleh. Jadi main tebak jadi jauh. Jadi menurut gue itu apa ya, dukungan timnas tuh jadi bias gitu. Jadi kayak ternyata lu ngedukung timnas karena klubnya. Iya, malah yang lagi happy ya pendukung S karena pemainnya bagus dan pemain yang dia dijual ke B nggak bagus kemarin. Itu Sarjadi ya. Iya gitu. Sarjadi. Jadi kalau misalnya kita ngomongin Kambuaya harus diakui turun banget sejak Piala AFF kan. Di Persebaya pun seingat gue aksi terbaiknya adalah ketika bikin gol ke gawang Persib. Itu bagus banget. Emang dia di game itu ya. Dia di game menggagalkan usaha Persib juara. Menggagalkan usaha Persib juara. Itu mungkin kepikiran sampai sekarang. Aduh. Enggak enak. Cuman karena yang gue lihat dari Piala AFF sampai sekarang Kambuaya ini core lini tengahnya timnas. Ketika misalnya Kambuaya drop mainnya, itu bisa satu tim sistemnya gagal. Benar. Nah, yang jadi masalah di 2 pertandingan kemarin gue lihat di 2 pertandingan lawan Vietnam, lawan Timor Leste, Kambuaya itu drop banget. Alasannya kenapa? Karena yang gue lihat sebenarnya Kambuaya ini bingung harus ngapain. Bagi tugasnya mungkin beda dengan ketika main sama Irianto sama Evan Dimas waktu di AFF. Sekarang sama Abimanyu dengan Klok kayaknya masih belum nemu nih. Tugas gue ngapain? Apakah gue harus gerak dari belakang? Apakah gue harus giring bola sampai depan? Harus ngapain? Ini yang gue lihat tuh juga jadi masalah. Itu yang kemudian gue lihat juga jadi jelek banget Kambuaya di 2 pertandingan kali ini. Apakah ini berpengaruh juga karena taktikal gitu? Karena ada perubahan terjadi kan dari lawan Vietnam sama lawan Timor Leste dalam hal ini lini tengah misalnya. Irianto tadi lu udah bilang digantikan Abimanyu mungkin yang cenderung lebih ofensif, playmaking lebih jalan gitu. Itu ngaruh nggak sih? Ya ngaruh. Komposisi itu pasti ngaruh. Pembagian tugas pada saat siapa pemainnya tipikal Abimanyu sama Irianto kan juga beda gitu. Tapi mungkin Kambuaya karena udah nggak buaya, udah mau nggak Kambuaya. Bagus. Kamaung gitu. Iya. Kamu ya. Iya, kamu. Nah, itu dia. Jadi gue ngelihat memang komposisi dari STY ini mungkin Abimanyu memang bisa dibilang pada saat di Persija lumayan ya. Waktu AFF dia cuma main awal dan akhir. Itu pun karena memang masih cedera kalau nggak salah. Tapi komposisi pada saat Abimanyu nggak ada justru Kambuaya naik di situ di AFF. Seperti yang Aun bilang, gue setuju. Pada saat Kambuaya drop permainan timnas tuh tergantung dia. Nah tapi sekarang yang gue sayangkan banget gitu di 2 pertandingan terakhir nih, gue belum melihat bagaimana determinasi sih. Sebenarnya biasa aja, nggak kayak pemain Papua pada umumnya yang skillful, tapi fighting spiritnya aja yang bikin nge-trigger teman-teman yang lain untuk lebih fighting lagi. Karena waktu di AFF itu kan dia generator gitu loh, kayak dia nge-trigger teman-temannya untuk bisa fight gitu. Nah di 2 pertandingan ini gue rasa ya lemes banget aja, gak cuman Kambuaya. Gue rasa justru yang main paling bagus di 2 pertandingan ini adalah kipernya gitu. Baik Adi Satrio pun gue main bagus. Walaupun kebobolan 3 gol. Walaupun kebobolan 3 gol dan Hernando gitu. Kalau misalnya kejadiannya di lawan Timor Leste, lawannya Timor Leste gitu. Lo harusnya justru emang expect lebih besar daripada 1 ini gitu. Tapi sebuah tim memang nggak bisa ngarepin kiper untuk meraih kemenangan ya. Karena untuk clean sheet, untuk clean sheet atau mencegah kebobolan gitu, untuk ngincer hasil imbang, untuk nggak kalah lebih banyak itu mungkin kiper. Tapi kalau untuk menang kan harus golin. Betul. Jadi emang dari tengah ke depan gitu. Tapi gini, kalau lu sebagai pelatih ya, kalau lu melihat, tadi kan kita kalau fighting spirit itu kita kerasa karena kita nonton, kita lihat lemes mainnya. Tapi gue lihat juga lu sempat nge-tweet bahwa pergerakan tanpa bola nggak ada pada nonton. Kemudian juga memang passing salah terus. Ini ya. Gimana tuh? Ini yang gue pikir gini ya. Pada saat di AFF gue lihat tuh kita nggak gampang kehilangan bola. Artinya kita kalau misalnya susah nembus kita balikin lagi ke belakang.
dari kemarin gue lihat itu udah kalau udah ke wing udah pasti crossing. Udah balik lagi ke setelan pabrik zaman dulu pada saat kita masih main long pass segala macam enggak jelas. Terus formasinya 352. Iya, 352, ada striker satu tinggi, striker lubang satu udah gitu standarnya. Tapi yang lebih parah lagi, gue nggak ngelihat pada saat misalnya ada satu pemain, misalnya Klok menguasai bola, ada opsi-opsi tambahan pemain-pemain yang melakukan pergerakan, Jadi kayak ya udah lu cuma ngarepin bagaimana Klok berkreasi dengan umpan yang bagus atau dengan pergerakannya. Satu lagi ya, gue nggak ngelihat striker number 9 sebetulnya. Benar nggak sih? Striker artinya gini, pada saat Sadil masuk, kita tuh punya Sadil, punya Witan, punya Egy, kidal semua tuh tiga-tiganya. Tapi tiga-tiganya kita sadar bahwa mereka bermain secara individu. Walaupun ada satu cutback Sadil yang jadi gol sama Witan ya tadi malam. Tapi sekali lagi ini Timor Leste gitu. Kayak Timor Leste menurut gua secara kualitas individu sebenarnya mereka bagus, tapi olahraga tim mereka emang agak sedikit PR. Nah ini kembali lagi bagaimana menurut gua strategi dari Sintayong yang di AFF itu tidak jalan di SEA Games ini, kayaknya individu-individu ini belum klik secara permainan. Apa yang diinginkan, lu perhatiin deh mukanya Sintayong nggak ada happy-happynya setiap kamera nyorot ke dia. Iya, tapi kan Aun udah bilang juga soal overage ya tadi. Ada banyak tim-tim lain yang bahkan tidak memainkan overage. Malaysia, Laos, Kamboja, kemudian Filipina malah pemain-pemain muda ya. Mereka mainin para skill development mereka. Terus juga Vietnam atau Thailand lu bilang tadi mungkin seniornya tuh beda beberapa tahun doang, bukan yang jauh. Nah, overage kita adalah Kambuaya, Mark Klok, dan juga Fahrudin. Ya, kita udah bahas soal Kambuaya seperti apa dia bermain. Nah, kalau dua pemain lagi Fahrudin dan Klok, terutama Klok yang baru join ya di turnamen ini karena AFF sempat agak terlambat dia birokrasinya. Silakan Coach, ada yang mau disampaikan? Lo nggak enak kayak saling follow ya? Katanya nahan di Twitter. Siapa tahu keluar di sini. Klok juga nggak bakal nonton di sini. Kalau mau ngomong aja. Nggak, kalau gue ngeliat gini. Ini Klok sendiri bukan memang secara ini average player tapi jadi underrated player sekarang. Gue melihatnya jujur ekspektasi gue gede sama dia karena dengan kemampuan dia bermain pada saat membela Persija maupun Persib, menurut gue kayaknya dibutuhkan nih. Tapi justru kayaknya tiga pemain dia kan berarti kan menggantikan Evan Dimas kan. Secara karakter mungkin juga kita tahu bahwa Evan Dimas tuh pembagi bola, tapi Klok ini jauh lebih menyerang. Ini mungkin ada kekosongan antar lini yang tidak bisa dijalankan oleh Klok. Tapi sekali lagi buat gue ekspektasi ke Klok tetap ada. Mengingat dia game changer juga. Ingat bagaimana dia umpan-umpannya dari bola mati dan banyak kan gol-gol dari bola mati set piece. Bahkan lemparan ke dalam nggak ada masalah, nggak ada Arhan. Iya, ada doang nggak kemarin. Dan semuanya kayaknya PSIS kayaknya ada latihan kayak gitu semua. Bener nggak sih? Iya. Ya, itu Fredian Wahyu bisa. Kalau nggak salah mau ngambil Rory Delap juga PSIS. Karena ya itu tadi lemparan ke dalam aja sih. Rory Delap dulu belajar di Semarang. Kebetulan. Jadi bisa dia. Bisa. Dan ntar dia bisa bikin hashtag juga tuh. Harta Karun Semarang. Jalan-jalan Semarang. Iya, sama Jerry di bareng itu. Jadi menurut gua kembali lagi masih ada harapan. Benar, Elon bilang masih punya peluang gara-gara tadi malam kita tinggal lawan Myanmar dan Filipina. Filipina bahkan udah kalah 2 kali ya. Myanmar menang 2 kali justru. Myanmar menang 2 kali. Kita tahu mereka yang playernya luar biasa. Ya, Myanmar memang secara development olahraganya bagus banget lagi naik ya, karena pemerintahnya juga sangat mendukung. Tapi kembali lagi gue kalau bicara overrated player ini, Fahrudin kemarin ngegolin ya. Ya walaupun ya kita bola mati ya sekali lagi itu dari set piece. Dan memang dia kan juga defender, bukan tugasnya juga untuk mencetak gol. Ya di antara 3 ini mungkin yang udah tepat belum? Atau ada sebenarnya posisi lain yang butuh overage? Atau ada yang striker number 9 sih gue. Striker ya? Kalau gue merasa gini, Fahrudin dipanggil karena bisa dicek sama teman-teman. Ada nggak back di usia SEA Games bagus dan main reguler dia? Nggak ada kan? Dewa nggak paling. Dewa nggak Rido, ya udah dipanggil juga. Tapi selain 2 nama ini ada lagi nggak? Nggak kan? Nah, oke, ada Brian Fatari. Tapi ya mungkin bukan pemain yang dibutuhin sama Sintayong. Terus di posisi gelandang juga gue rasa karena core ya tadi kita udah bahas, Kamboya kan core permainannya ST. Sebenarnya dari Klok harus diakui dia disappointing sih. Mengecewakan ekspektasi banyak orang karena udah pasti dengan keberadaan Klok diharapkan ada banyak long pass, ada banyak true pass yang bagus gitu. Tapi kan ternyata
gue rasa dia juga mungkin terbebani juga memang sama ekspektasi orang. Dan kalau secara taktikal yang gue lihat, dia kan Sintayong tuh pengen bikin garis pertahanan yang tinggi nih buat makan lawan. Yang gue lihat dia terlalu sering ada di area yang dalam gitu. Itu yang jadi masalah, karena jadinya back-nya juga ikut mundur. Sementara jarak dari Klok dengan penyerang yang di depan-depannya jadi jauh banget. Nah, jaraknya ini yang sering dieksploitasi sama lawan. Waktu lawan Vietnam kita dibongkar di tengah juga kan. Waktu lawan Timor Leste di menit-menit awal di situ juga gitu. Tapi emang gue sepakat sama Coach Donzol, yang jadi masalah justru balik lagi ke teknik dasar, ke passing ini enggak banget sih menurut gue. Karena ketika misalnya ada jarak itu kan, ada space itu, lo akan bisa bener mainnya kalau passingnya bener gitu. Karena kan ini ya, kalau kita melihat ada juga pemain-pemain bahkan di luar ya, ketika di klubnya sangat luar biasa gitu kan, seperti yang kita lihat di Klok gitu. Terus ketika di timnas agak butuh adaptasi mungkin atau gimana, apalagi mungkin ada pemain yang posisinya cenderung nabrak nggak sih sama Kambuaya gitu. Tadi kan lu bilang berbagi perannya ada bingung gitu. Mungkin itu yang terasa juga sama dia. Ya gue rasa sih itu ya, kalau pembagian peran ini. Tapi perlu dicermati nih buat teman-teman pendukung Persib, karena musim depan tuh kayak begini gitu. Maksudnya gue yakin para pendukung Persib juga akan agak sedikit, tapi kan beda pelatih, beda approach ya. Tentu juga pelatih Persib juga Rene juga pasti akan sudah lihat bahwa ini gue nggak bisa nih melakukan ini. Dia juga beruntung bisa evaluasi apa yang terjadi di timnas. Tapi kalau gue bilang memang kayaknya ada tabrakan dari segi pembagian tugas. Ini tipe-tipe sebetulnya Klok sama Abi ini agak-agak sama ya. Kalau tipe pembagi bolanya segala macam, mungkin salah satu harus dikorbankan sih menurut gua. Supaya jadi apa? Ribetnya menurut gua, Klok ini ribetnya adalah nabrak sama Abi masalah operan, nabrak sama Kambuaya masalah tukang giring bola. Betul. Karena Klok itu bukan pasar sebenarnya. Dia lebih suka jadi ball carrier. Jadi dia bawa bola baru dipasing. Nah, urusan passing dia nabrak sama Abi, urusan giring bola nabrak sama Kambuaya. Ya berarti harusnya yang tetap berarti ada harus dikorbankan adalah Klok. Tapi gue setuju sih. Berarti harusnya ada Irgianto ya? Iya, harus dicoba juga. Karena ini kan kita kan ada 4 pertandingan di grup kan, sudah kita jalani 2. Kita masih ada lawan Filipina dan Myanmar di grup. Nah, menurut gue kalau emang bisa dicoba, itu bisa menjadi katakanlah senjata baru dari STY sendiri gitu. Karena lo harus dengan materi pemain timnas ini harusnya banyak pemain-pemain yang dikasih kesempatan tapi nggak jalan kan sama istilahnya, kayak Ronaldo Kuate. Ya walaupun gue awalnya ekspektasinya agak-agak sedikit, wah lumayan nih kayak pemain bagus muda gitu. Terus Marcelino juga nggak terlalu banyak menit bermain yang diberikan. Nah Marcelino juga termasuk harus dicoba dari awal sih. Betul. Ini kayaknya maksud gue STY mungkin ngeliatnya, wah gue udah bawa average player, masa gue pakai gitu kan. Lawan Filipina bisa lah. Iya. Tapi Filipina juga not bad lah ya kalau hitungannya bisa nahan Vietnam. Karena mereka tuh, kalau teman-teman mau tahu, mereka punya Ascal Development Team. Ini tuh kayak Indonesia Warriors kalau di basket. Di basket ya, di IBL. Jadi si tim U23-nya main di Liga Utama. Jadi pemain timnasnya itu emang udah biasa main secara kompetisi. Iya, kompetisi. Lalu kalau di IBL ada Indonesia Patriots. Indonesia dia nggak bisa lolos ke playoff, tapi buat jam terbang doang. Jadi kalau cadangan di tim besar bisa main di situ. Di futsal ada juga 2 tahun lalu ada satu tim Barakal Team itu diciptakan untuk tim U20 yang akan bertanding di level Asia, dan memang hasilnya bagus. Waktu itu Indonesia nembus 4 besar Asia. Makanya apa yang dilakukan itu sebetulnya bagaimana si Filipina terbiasa dengan kompetisi kan. Ya, itu yang gue agak heran, makanya ketika mereka lumayan lah, maksudnya ya lumayan mainnya gitu. Makanya sebenarnya emang sih secara matematis harusnya bisa ya lawan Myanmar sama Filipina, tapi juga harus dicek dua-duanya ini youth development-nya tuh harus diakui jauh lebih bagus dibanding Indonesia gitu. Berarti apakah kita juga bisa bilang sebenarnya selain tadi ya soal taktikal, soal pemain yang mungkin berbeda dari AFF, ini bisa juga karena pengaruh lapangan latihan misalnya, yang corner sama kotak penalti mepet. Coach pernah ngerasain nggak? Misalnya lu lagi ngelatih apa dijailin gitu, akhirnya fasilitas jelek. Iya, itu pasti ada aja itu kan sih. Banyak rame banget gitu. Itu terjadi di beberapa cabang loh. Di futsal itu dikasih cuma bis yang 15 seat. Orangnya padahal 20 seat, orangnya 30. Jadi terus kayak pangku-pangkuan? Enggak, di atas kayak ini supporter Indonesia gitu. Enggak, pokoknya parah emang. Emang dijailinnya. Jadi emang bentuk psy war dari Vietnam ini emang menarik ya. Menarik dalam arti kata
memberikan lapangan yang jelek. Ya, lapangannya kayak daerah-daerah Cilebut kalau nggak salah tuh ya kan pertama. Bagusan gitu. di sini ya, masih bagusan sewa-sewa di sini lah. PSPT, Bang. Iya, PSPT Tebet. Terus satu lagi karena Thailand protes juga kan, dipantau segala macam. Jadi ada banyak ditonton. Tapi lebih hancur yang Thailand sih, seingat gue dari gambarnya. Maksudnya kalau yang kita kan masih ada ijo-ijonya tuh. Iya, itu udah kuning banget yang Thailand. Kurang dirawat itu. Nah, terkait dengan lapangan yang cornernya langsung deket sama kotak penalti itu di situ pertandingan itu golnya penalti semua. Karena handballnya gampang. Itu memang cara ya tuan rumah. Gue juga pernah merasakan kalau misalnya tuan rumah melakukan itu. Tapi sekali lagi ini kita bicara mental. Ya lu kalau lu terbiasa pertandingan derby Indonesia kayak Persija Persib harusnya pakai rantis kayak gitu harusnya biasa. Iya. Atau karena juga bisa pemain yang nggak ada dari AFF. Karena kan bilang kenapa beda banget. Ya kita lihat nggak ada Elkan, nggak ada Arhan, nggak ada Asnawi gitu. Apakah itu juga Asnawi ada cuma ya baru main di peringkat 2 kan? Iya, baru main. Maksudnya itu membuat kita turbulensi gitu. Kalau dari sisi fullback ya, itu emang ngaruh banget gitu. Kita kerasa kan bagaimana Rio Fahmi dan juga Firza ternyata bukan di level yang sama dengan Asnawi dan Arhan gitu. Kayak itunya iya. Cuman kalau di sisi center back kan El kan juga mainnya di akhir-akhir juga waktu AFF gitu. Makanya gue rasa gue juga mempertanyakan gitu. Fahrudin dengan pengalamannya dia, dengan pemain dia sebagai pemain yang paling banyak main di kompetisi ASEAN gitu, baik AFF ataupun SEA Games, kok dia belum bisa ngebawa teman-temannya gitu. Itu gue juga pertanyakan gitu. Kalau gue sih setuju yang Aun bilang itu, masalahnya cuma di wingback, di fullback aja. Kenapa? Karena untuk offense tidak bisa membantu serangan, untuk defense juga menjadi PR besar, baik Rio maupun Firza. Tapi gue merasa gini, itu kan pilihan STY ya. Dan STY kan tentu tahu nih apa kebutuhannya. Seharusnya kan lu punya kesempatan untuk milih begitu banyak pemain. Atau katakanlah lu nggak bisa apple to apple Rio sama Arhan, Rio sama Asnawi, Firza sama Arhan. Kalau misalnya emang tipe mereka ini bicara sebagai seorang pelatih, kalau misalnya emang tipe mereka tidak seperti itu as a coach, lu harus merubah strateginya juga. Karena misalnya persentase offense mereka nggak melalui fullback, mereka main misalnya dari wing segala macam. Kita kalau wing Indonesia melimpah lah. Kayak bayi lahir langsung bisa lari kalau di Indonesia. Kayak contoh ngebandingin Asnawi itu kan dia balance, attack, defense bagus gitu. Betul. Kita juga harus akui kalau Rio itu attack-nya bagus, karena kita juga bisa lihat di lawan Timor Leste, dia banyak banget bikin crossing yang bagus gitu. Tapi harus diakui juga Rio untuk defending nggak terlalu bagus gitu. Nah, Tavares maksudnya Nuno Tavares. Makanya maksud gua tuh benar tadi kata Coach Donzo, harusnya juga disesuaikan si skemanya, nggak bisa nge-template waktu AFF. Makanya ini juga walaupun gue sebagai sebagai stand-nya STY gitu, gue juga banyak mempertanyakan apa yang dilakukan dia di SEA Games kali ini. Itu ada banyak banget kayak pemilihan pemain, overage player, pemain-pemain yang dia pilih gitu. Gue lebih banyak pertanyaan sekarang ketimbang waktu pas Piala AFF. Ada nggak sih overage player yang menurut lo harusnya dipanggil tapi nggak dipanggil? Ini kayak Kambuaya sama Klok, menurut gue salah satu harus dikorbanin. Pilih satu gitu. Pilih satu. Karena posisinya di tengah dua-duanya gitu dan enggak, tapi dilema karena Klok itu kan orang udah pada pengen lihat dia main tapi gagal kemarin tuh beda timingnya, deadline-nya beda. Jadi orang penasaran. Ekspektasi juga jadi gede. Kambuaya mainnya bagus banget di AFF, dilema banget gitu. Kalau menurut lo satu pemain deh yang menurut lo layak. Kalau kan tanggung ya. Kita lihat pemain-pemain kelas gini gitu. Bawa Spaso aja sekalian. Kalau gue karena number 9. Gue menurut gue kebutuhan tim. Kita tuh kayak lu kalau misalnya punya satu striker number 9, terus lu punya wing kayak sekelas Sadil, sekelas Egy, sekelas Witan segala macam, itu lawan tuh bingung antara individual 3 winger itu yang luar biasa atau jaga satu striker. Karena kan tidak semua tim itu kayak Manchester City gitu. Semua pemainnya bisa golin. Iya, itu dia. Dan juga punya intelijensia untuk bisa golin gitu. Iya, dan bukan ruangnya sama-sama bagus gitu. Jadi emang ya mungkin di harapannya STY itu kayak City gitu kan. Jadi siapapun yang dimainkan bisa menjalankan. Nah, itu yang jadi PR sih menurut gua. Tapi STY harus mempertanggungjawabkan ini semua dengan pilihan dia, yaitu dengan prestasi. Gua aman nggak tapi posisinya? Kalau Perak masih bisa dimaafkan. Tapi kalau misalnya tidak Perak,
ya tidak perak ya, artinya perunggu menurut gue juga gagal. Karena lu comparison sama yang prestasi sebelumnya aja itu juara 2 udah. Walaupun bagi Bapak Haruna Sumitra juara 2 kan nggak cukup. Disebut lagi. Soalnya udah pas banget ya. Iya. Tapi gini, yang jadi pertanyaan juga adalah sebenarnya worth it nggak sih ngejar SEA Games? Maksudnya kayak banyak yang bilang ya udah tanggung lah ntar aja pembinaan sekalian. Ini kayaknya piala Ciki, mungkin medali Ciki. Ini gue ya. Gue selalu bilang dari dulu tuh, buat gue. Kan kita kan ada agenda nih Piala Dunia Junior. U20 ya. U20. Mendingan kirim aja tim U20. Nggak usah pakai overage lagi. Kita punya 4 kali main di grup. Menang atau kalah, kalau kita bisa lolos, kita bisa dapat 6 pertandingan. Dan itu sangat worth it. Artinya kita membangun tim yang emang udah akan siap buat nanti. Iya betul. Daripada ya lu pakai yang tua juga kagak dapat apa-apa. Ya kan? Ya ini kalau misalnya mereka nggak dapat apa-apa. Walaupun gue sendiri masih punya harapan. Nggak mungkin lah segedek-gedeknya kita masih sepak bola Indonesia kan kita masih cinta gitu kan. Walaupun kusut gitu kan. Dan itu yang menjadi katakanlah makanan sehari-hari kita kalau nge-tweet kan. Iya benar. Itu kita kayak kalau nggak megang handphone kalau nonton kayak agak kurang gitu. Iya harus. Iya apalagi kalau lihat dari ini ya, ini warna benderanya kok cuma di sini doang nih. Ada kita Thailand cukup lama. Sejak gua lahir udah nggak pernah lagi nih. Lahir tahun berapa Jer? Sejak gua sama Aun lahir udah nggak ada lagi. Kalau kan apa gara-gara lo lahir berdua? Indonesia jadi nggak dapat medali emas. Kalau kan sempat 2 gitu kan. Tapi jadi ini worth untuk dikejar intinya. Kalau gue sih worth lah. Every turnamen semua terus dikejar kok. Maksudnya lu harus mengejar untuk jadi yang terbaik. Emang kalau misalnya masalah pembinaan itu oke, tapi lu tetap harus ngejar yang paling bagus, coach. SEA Games itu bagi beberapa orang, beberapa negara itu emas sepak bola tuh sangat krusial ya, sangat monumental lah seperti itu. Tapi menurut gue kembali lagi udah berapa kali kita gagal menggunakan pemain-pemain terbaik kita. Nah itu yang menurut gua kita nih punya agenda Piala Dunia Junior biar nggak malu-maluin banget nanti Piala Dunia Junior gitu. Jadi setidaknya mereka udah mendapatkan. Jadi kalau misalnya let's say kita pakai U20 nih. Ya kalaupun ada apa-apa bisa bilang kan ini persiapan. Ya itu dia. Buat alasan. Itu kalau in negatif way-nya ya. Tapi di satu sisi kalau misalkan kita goalsnya di mana nih? Ini yang kita butuhkan. Tapi bagaimana nanti Piala Dunia pada saat kita jadi tuan rumah Piala Dunia Junior itu kita bisa perform apa kagak? Lawan-lawannya ntar ketemu Argentina, ketemu Brazil, segala macam. Ketemu siapa? Kamavinga. Kamavinga benar. Masih Madrid lagi. 19 tahun, 19 tahun ngapain berdua? Ayo, ngapain? Paling pacaran. Apalagi Jerry pacaran. Beda terus. Masih ke situ. Ya, tapi ya berarti sebenarnya worth untuk dikejar. Kalau menurut lu mendingan pemain muda aja. Oke, pertanyaan singkat ya sebelum kita tutup. Menurut lo ini akan finish di mana? Apakah sama perak? Lo perak. Perak ya, finalis berarti ya. Perak minimal. Perak minimal. Jadi tapi gue tidak akan mempertaruhkan harta gue. Ya, apalagi rumah. Iya rumah ya. Dia enak emang nggak punya rumah, punya apartemen. Berarti idealnya akan lawan ya terkuat Thailand atau Vietnam berarti. Ini somainya gue ya. Soto ya berarti. Sotonya nih. Ya. Ini Vietnam juara grup, Indonesia runner up. Di grup sebelah Malaysia Thailand. Finalnya adalah Indonesia Thailand lagi. Indonesia Thailand lagi. Final. Oh jadi dua-duanya runner up malah bisa memenangkan pertandingan. Wow, menarik. Perak atau emas ya minimal lo? Gue minimal perak emas lah. Gue maksimal sih perak sih. Maksimal perak? Iya, karena buat gue apa yang representasi 2 pertandingan itu dan gue nonton ini nih pertandingan yang kayak Thailand segala macam. Thailand tuh kalah sama Malaysia gara-gara kartu merah si Jonathan aja tuh. Iya, Jonathan Prizi. Oh, Kemdi. Aduh hijau. Contoh manajemen. Jangan nunjukin angkatan lu gitu dong. Contoh manajemen dong. Iya. Om Benny. Yang nonton kalau enggak tahu. Enggak tahu Jonathan Prizi. Jadi itu Jonathan Christie. Itu tua lagi dong. Jadi gue ngeliatnya sih kita lolos, tapi kayaknya di semifinal either Thailand atau Malaysia kita gak berat. Ini kan tayang hari Kamis ya, tahu-tahu nggak lolos? Iya, nggak sebenarnya juga gue nggak mau diserang kalau gue bilang kagak lolos. Males juga gue. Maksudnya tadi gue mau bilang gak dapet apa-apa. Kayaknya itu sih. Ya kita akan lihat bagaimana pencapaian Indonesia di SEA Games. Dan kalau lu punya prediksi juga, lu punya pendapat soal timnas di SEA Games, bisa tulis di kolom komen. Jangan lupa juga subscribe. Dan kalau
nonton, jangan lupa ngepost juga di sosmed ya. Jangan lupa tag Regista Co Provokator Oportunis. Sampai ketemu di episode selanjutnya dari Berbahaya Bung.